kasih-Nya selalu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tak selamanya mentari di sini. Tak selamanya mentari bersinar. Tak selamanya dunia berputar.
kuasa dan kasih rahmat. Kita pujikan bersama. Kau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang mengasihi, tak kau pandang bentuk dan rupamu. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini.
Engkau sungguh baik. Kami siapkan hati kami menikmati setiap kebenaran firman. Urapi kami dengan Roh Kudus. Tanamkan setiap kebenaran dalam setiap kehidupan kami, menjadi dasar bangunan yang teguh. Terima kasih sehingga hidup ini tidak terombang-ambingkan dan tidak dapat dikoncang oleh dunia ini. Kami serahkan waktu yang ada dari awal hingga akhirnya hanya dalam kuasa darah anak domba itu. Terima kasih, Kau bungkus kami semua dengan darah Yahweh Yeshua HaMashiach. Puji syukur hanya bagi Elohim kami, demi nama Yahweh Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara semua diberkati ya Yesus HaMashiach, berlimpah-limpah selama-lamanya. Haleluya. Enggak ada yang mau bertanya? Enggak ada yang bertanya? Setiap saat boleh kalau mau bertanya ya. Pagi hari ini kita akan segera masuk dalam firman dengan tema, saya beri tema pagi hari ini mengikut Yeshua adalah iman yang paling rasional. Mengikut Yeshua HaMashiach adalah iman yang paling rasional. Saudara, selama beratus-ratus tahun ya, yang namanya kekristenan itu selalu mendualismekan antara iman dan rasio. Di banyak pengajaran selama ratusan tahun itu, bahkan sampai hari ini itu masih banyak sebetulnya para pengajar firman itu selalu berkata bahwa kalau beriman itu jangan pakai pikiran, karena pikiran dengan iman itu selalu bertolak belakang. Jadi kalau beriman, pikirannya itu dibuang jauh-jauh. Kalau cuma mikir aja nanti pasti tidak beriman. Jadi selalu dikatakan kalau rasio itu dengan otak, kalau iman dengan hati, katanya begitu. Itu dari dulu, dari saya remaja itu saya nggak mengerti istilah itu. Maksudnya bagaimana iman dan otak itu bisa dipisah-pisahkan. Sedangkan orang beriman itu datangnya iman dari mendengar. Yang didengar adalah firman. Lalu ketika mendengar, apakah otak kita tidak mengolah semua yang kita dengar itu? Betul nggak? Nah, jadi banyak orang itu sampai hari ini bahkan saya katakan membabi buta akhirnya. Karena selalu dipikir agama itu hanya bisa diimani, tidak masuk di akal, tidak sesuai dengan rasio. Nah, itu sebabnya mengapa saya seringkali berkata jangan beragama. Karena orang yang beragama itu cenderung tidak menggunakan rasionya, hanya menggunakan perasaannya. Bahkan suatu perasaan yang tidak didasarkan pada logika yang benar, perasaan itu pasti ngawur, saudara. Ya, bisa mengerti. Nah, kalau ada orang kesusahan, lalu saudara itu tertawa-tawa, merasa senang, itu masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Enggak loh. Ya, enggak
masuk akal. Lah bagaimana kalau ada pendeta satu melihat pendeta yang lain jatuh dalam dosa, lalu dia bersyukur? Masuk akal nggak? Tapi itu yang terjadi. Gereja menjatuhkan gereja, pendeta menjatuhkan pendeta yang lain. Itu yang terjadi dan mereka senang. Ya, saudara. Mengapa? Karena mereka beragama. Beragama selalu memisahkan antara rasio dan iman. Selalu memisahkan antara perasaan dan pikiran. Nah, pagi hari ini kita akan dengan singkat, ya, saya ingin membagikan kepada saudara bahwa mengikut Yeshua Hamasia, ya, menjadi orang Kristen itu adalah iman, tapi yang paling rasional. Ya. Jadi banyak orang-orang muda khususnya zaman sekarang itu, karena mereka itu sering berkata, yang nggak masuk akal aku nggak mau percaya, sehingga mereka itu akhirnya jauh dari Elohim. Di Eropa, saudara, terjadi gelombang besar abad ketika terjadi abad pencerahan dan abad-abad untuk revolusi industri, dimulai abad 19, 20, 21 sekarang. Itu banyak gereja kosong, ditinggalkan, khususnya orang-orang muda tidak mau lagi percaya kepada kitab suci, karena mereka berkata yang namanya kekristenan, agama itu tidak rasional. Itu hanya untuk orang-orang yang lemah, yang tidak bisa berpikir baik. Nah, mereka generasi muda itu karena dijejali dengan ilmu pengetahuan di sekolah, di kuliah, kampus-kampus, mereka berpikir bahwa orang yang mau rasional, orang itu seharusnya tidak beragama. Orang mau memakai pikirannya, seharusnya dia tidak perlu mempercayai adanya Tuhan dan sebagainya. Sehingga di Eropa itu yang dulu adalah kantong kekristenan, itu selama beberapa abad itu benar-benar dikuasai oleh orang-orang skeptis, orang-orang ateis dan sebagainya. Tapi barusan saya lihat di YouTube 2 hari yang lalu, Inggris itu boleh dikatakan pusat Kristen di Eropa, karena Inggris itu yang mendasarkan pemerintahannya itu kan sampai sekarang raja dia, Pangeran Charles itu raja sekarang, dia bukan pangeran, menggantikan ibunya Ratu Elizabeth. Itu mereka itu menegakkan kekristenan luar biasa. Ya, semua apapun, ketatanegaraan, upacara apapun itu sering dilakukan di gereja yang besar. Ya, di Inggris ada gereja yang besar sekali. Sampai dimakamkan pun mereka di gereja. Nah, tetapi Inggris ini sudah 68% lebih itu ateis. Tapi 2 hari yang lalu saya melihat YouTube itu terjadi kebangunan rohani besar-besaran di Inggris. Ya, khususnya orang-orang muda. Mereka banyak bertobat dan memenuhi gereja-gereja yang kosong. Nah, saudara, apa yang sedang terjadi? Nah, itu sebabnya saya ingin membagikan kepada saudara, mengapa sih orang-orang muda itu ketika mereka, ini biasanya saudara, nah, waktu saya pelayanan keluar, kan anak sekolah minggu itu benar-benar sepertinya cinta Yesus. Nanti kalau sudah SMP cintanya mulai kurang sedikit, SMA mungkin nggak cinta sama sekali, soalnya ada yang dicintai. Nanti maksudnya mulai ada pacar gitu ya. Nanti lulus SMA, kuliah ini namanya mahasiswa gitu ya. Istilah maha ini gitu, membuat besar kepala. Seolah-olah dia itu orang pintar gitu. Mahasiswa. Istilah itu nggak ada di dalam kitab suci. Nggak ada maha murid itu, nggak ada. Yang ada murid, maha murid kan nggak ada. Siswa kan murid. Nah, tapi dunia ini selalu pintar saudara untuk membuat orang itu merasa pedenya luar biasa. Over apa namanya?
overconfidence. Ya, jadi wah, saya kan mahasiswa. Mau mahasiswa, maha murid, tetap bukan guru tuh. Betul nggak? Mahasiswa kan maha murid tuh, tetap bukan guru tuh. Ya, tapi mereka merasa lebih hebat dari gurunya, dari dosennya. Nah, jadi pengalaman saya ketika seseorang itu kuliah justru mulai meninggalkan ilmu. Karena berpikir otaknya sudah dipenuhi banyak pengetahuan, mau mikirnya dia wah tahu segala sesuatu. Sebetulnya mau saudara sekolah atau enggak, saudara mau kuliah atau enggak, tapi ketika umur manusia itu bertambah, ya, itu pengamatan saya ya. Seperti yang kayak saya katakan kayak filosofi orang Jawa itu, batinan itu. Di umur selawe, masih ingat? Hah? Apa selawe? Apa? Selikur. Selikur. Kurnya itu kursi. L-nya lingge, lunggu. Nah, mulai cari pekerjaan. Nanti kayak selawe itu mulai golek wedok, wene itu wedok, wadon ya. Nanti ke swida ada lagi. Sejati ini wis wayahe pindah. Jadi memang itulah daur kehidupan manusia. Ketika kebutuhan semakin banyak, kebutuhan secara finansial, kebutuhan secara mental, secara jiwani, ya. Kalau masih cilik ini kan minta uang jajan untuk dirinya, ya dong. Kalau kecil minta uang mau 5, 6 SD gitu. Nanti kalau SMA minta uang itu untuk pacarnya. Ya, kalau kuliah orang tuanya nggak mampu, dia kuliah sambil kerja. Nah, untuk apa? Untuk kekasihnya. Nanti akhirnya menikah, kan begitu toh? Dan ketika mereka itu, saudara, fokus kepada kebutuhan mereka, maka fokus mereka kepada keselamatan itu mudah. Itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Jadi waktu saya pelayanan keluar kota itu dulu itu, pertanyaan dari para mahasiswa itu seringkali mereka bertanya, kenapa ya Pak Elisa? Kami itu waktu remaja itu setia ke gereja, setia berkobar-kobar melayani. Tapi begitu kami sudah kuliah, apalagi kami menikah, kami itu rasanya sudah tidak ingin melayani. Dan kami lihat fenomenanya juga seperti itu. Gitu saudara. Jadi jawabannya di mana? Jawabannya karena itu tadi. Fokus kita, fokus kehidupan kita itu selalu ada. Tahun ini sampai tahun berapa, umur sekian sampai umur sekian, itu fokusnya di mana? Itu selalu ada. Nah itu sebabnya gereja-gereja itu dipenuhi orang-orang manula, manusia usia lanjut. Karena kalau usianya sudah lanjut, itu kan sejatinya supaya tidak, terus mulai mampu lemah. Mulai mereka memikirkan, aku sebentar lagi mati. Aku kalau mati ini kemana ya? Kira-kira kalau aku mati ini masih diingat enggak oleh anak cucuku? Kira-kira kalau aku mati dikubur nanti, kuburanku kira-kira masih diperhatikan enggak ya? Nah, saudara, masa orang yang mati sampai merhatiin kuburannya terus ya saudara? Ya kira-kira gitu. Loh, saudara jangan mikir memang begitu. Itu sebabnya orang yang sangat kaya di Indonesia ini kuburannya itu gede ini sak kampung. Jadi besarnya itu sak kampung. Mau masuk sana itu aja satpamnya, nggak bisa saudara masuk. Dan bangunannya megah, itu kuburan kayak gitu. Supaya dia itu diingat, supaya semua orang melihat, wah, siapa itu kuburannya siapa? Oh, kuburannya si A. Nah, jadi saudara, sekarang kita berbicara tentang hubungan iman dan rasio, pikiran dan kepercayaan. Nah, saya akan ajak saudara membaca hanya beberapa ayat. Filipi pasal 1
Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Filipi pasal yang pertama ya, pasal 1 ayat 3 sampai ayat 6. Aku mengucap syukur kepada Elohimku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Elohimku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Elohimku yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Masiah Yeshua. Amin. Perhatikan ayat 5 bagian B. Aku mengucap syukur, itu bagian A, kepada Elohimku, bagian B, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi ini Rasul Saul itu mengucap syukur karena orang Filipi ini tekun, setia. Dari hari pertama mereka mendengar Injil sampai hari ini. Tapi ditambahkan dalam ayat 6. Dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Bukan hanya sampai hari ini, tetapi Dia, Elohim, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya. Bukan hanya sampai hari ini ketika surat ini ditulis oleh Rasul Saul kepada jemaat Filipi, tetapi sampai pada akhirnya, yaitu pada hari kedatangan Yeshua HaMashiach. Kita sekarang baca Ibrani ayat terakhir ini. Wah, belum apa-apa ayat terakhir. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Semua buka kitab sucinya ya. Ibrani 10, saya tunggu sampai semuanya sudah menemukan lalu mengikuti pembacaan saya yang akan baca. Ibrani 10 ayat 12 sampai 14. Sudah? Tetapi ia Yeshua HaMashiach setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Elohim. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ini sebab ayat 14 ini, sebab oleh satu itu sebab hanya oleh satu kurban saja. Itu sebetulnya ada hanyanya, itu lebih mantap ya. Hanya oleh satu kurban yang sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskannya. Tahu lagi itu? Tahu? Ya tahu, sudah saya nyanyikan. Jangan bilang nggak tahu. Kan saya sudah nyanyikan. Hanya oleh satu kurban, ya. Bukan korban ya. Kurban. Di sini sebetulnya ada kata hanya itu ada 3. Pertama, hanya satu kurban saja. Itu ayat 12. Jadi ia setelah mempersembahkan hanya satu kurban saja. Lalu ia hanya menantikan saatnya.
Dia duduk di sebelah kanan Elohim, Bapaknya, hanya menantikan musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Ya. Nah, ayat 14 ini sebetulnya pengulangan dari ayat 12 untuk menegaskan, sebab hanya oleh satu kurban saja ia sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi ayat 12 kalau saudara baca, mengapa kok ia setelah hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dia hanya duduk saja di sebelah kanan Bapa, seperti nggak berbuat apa-apa, hanya duduk saja. Kata duduk itu berarti dia tidak bekerja. Duduk itu berarti nggak bekerja. Misalkan Miriam itu duduk di ujung kaki Yesus. Marta bilang, guru jangan biarkan dia duduk terus gitu, supaya dia membantu aku, kan gitu ya Marta ya. Nah gitu. Jadi kata ia duduk di sebelah kanan Elohim Bapaknya itu mengindikasikan bahwa dia sepertinya nggak lagi bekerja untuk karya keselamatan. Karya keselamatan itu diberikan siapa ya? Coba ada. Kalau sudah masuk semua lebih baik portalnya ditutup. Ya, mulai minggu depan portalnya ditutup supaya orang nggak naik. Nah, jadi hanya satu kurban, yaitu dirinya, betul nggak? Dirinya. Dan sehingga ketika dia sudah melakukan itu, ternyata dia itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan, tapi satu kurban itu menyempurnakan, sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya orang-orang yang dikasihinya. Karena dia sudah menyempurnakan semua pekerjaannya, maka dia sudah nggak perlu bekerja lagi, tinggal duduk. Itu loh maksudnya ayat-ayat ini ya. Jadi maksudnya ayat-ayat ini seperti itu. Nah saudara, itu sebabnya mengapa Rasul Saul di Filipi, kepada jemaat Filipi, dia berkata, aku yakin sepenuhnya bahwa dia yang sudah memulai yang baik di antara kalian, dia itu pasti akan menyelesaikannya hingga hari kedatangan Yesus Mesias. Nggak mungkin gagal. Kenapa kok nggak mungkin gagal? Ya karena dia sudah menyelesaikan semua pekerjaan untuk menyelamatkan manusia. Nah, di sini saudara, banyak yang bilang ini nggak masuk akal. Nah, berdasarkan ayat ini, saya ingin memperlihatkan pada saudara bahwa ini yang paling masuk akal. Ya. Jadi begini, latar belakang dari orang beragama. Saudara tahu orang beragama itu diperkenalkan dengan hukum-hukum, betul nggak? Diperkenalkan dengan aturan-aturan, betul nggak? Kamu jangan mencuri. Kalau mencuri nanti masuk neraka loh. Kalau di neraka mencuri tangannya dipotong. Percaya namanya orang ya diberitahu ya sejak kecil loh agama itu saudara ya. Seperti guru-guru sekolah minggu itu kalau ngajari anak-anak sejak kecil coba bilang, anak-anak hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati loh. Kalau matanya itu digunakan jelek nanti matanya dicungkil loh. Yesus pernah ngomong kalau matamu berbuat dosa lebih baik dicungkil ya kan? Lebih baik masuk sama Yim mata satu daripada matanya tetap dua tapi masuk neraka. Kalau tangannya berbuat salah lebih baik dipotong. Lebih baik satu tangan masuk sama Yim daripada dua tangan utuh tapi masuk neraka. Loh, itu jadi dasar dari agama Kristen ketika guru sekolah minggu itu ngajar anak-anak kecil itu seperti itu. Jadi anak-anak jangan mukul teman ya, kalau mukul teman nanti tangannya
nanti dipotong loh. Kalau nggak dipotong nanti masuk neraka. Saudara, agama itu dipenuhi seperti itu. Kalau kamu melakukan ini, kamu masuk surga. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu masuk neraka. Saya tanya pada saudara, ini masuk akal nggak? Masuk akal? Ditanya. Itu masuk akal nggak? Nggak masuk akalnya di mana? Apakah ada seseorang penjahat yang suka mencuri, lalu dia mati, terus tangannya dipotong-potong, lalu dia bangkit lagi, dia bilang, lihat tanganku habis ini, dipotong-potong dari neraka. Ada nggak? Jadi masuk akal nggak? Itu berarti kan imajinasi itu. Katanya siapa itu? Ya katanya kitab suci saya. Yang nulis kitab sucimu siapa? Ya yang nulis itu ya penulisnya. Siapa lagi? Saudara, banyak kitab suci itu nulis siapa itu nggak ada yang tahu. Yang nulis kitab Ulangan siapa? Yang nulis kitab Yosua siapa? Waktu orang Israel itu loh, akhirnya masuk ke Kanaan, Musa kan sudah mati tuh. Yang nulis apa? 5 kitab Musa ini nulis Musa semuanya. Musa sudah mati, terus ada kejadian setelah Musa mati ya ditulis, yang nulis apa loh? Katanya Musa yang nulis. Masuk akal nggak? Ini udah masuk akal. Saudara tahu yang nulis kitab suci ini siapa? Oh, kalau kitab nabi-nabi itu tahu Pak. Yang nulis itu kitab Yesaya, yang nulis Yesaya, Nehemia, masa iya? Banyak itu mereka itu tidak bisa nulis kok. Ada penulis yang nulis kok. Oh, tapi yang ngomong kan mereka. Oh begitu. Lah kok tahu? Kok tahu kalau mereka ngomong seperti itu? Saudara tahu cerita Nuh masuk Bahtera? Tahu? Cerita itu sebelum Nuh hidup itu sudah ada. Cerita itu berkembang di daerah Iran. Ya Pak? Yang namanya Zarathustra atau agama Zoroastrianisme itu, mereka ngajarkan itu tentang ada orang disuruh buat bahtera, lalu sekeluarga diselamatkan dari air bah yang melanda dunia, akhirnya manusia dari keturunan mereka. Dan itu sebelum kitab suci ditulis mereka sudah nulis itu. Dan sebelum orang Yahudi tahu, mereka sudah nulis itu. Sampai-sampai banyak ahli-ahli yang mengkritik kitab suci itu berkata, wah kitab sucinya orang Kristen atau Yahudi ini kan cuma nyontoh dari Zoroastrianisme. Apalagi kalau itu saudara kita Muslim, seperti wudhu, doa 5 waktu, sholat itu semua ada di agama Zoroastrianisme yang sudah ada ratusan tahun sebelum Masehi. Layaklah dengan Hinduisme yang ada bahkan sebelum itu. Kalau saudara membaca tentang Hinduisme itu ada bahkan sebelum Adam. Adam itu masih 7.000 tahun yang lalu. Tapi Hinduisme itu ada puluhan ribu tahun sebelum Masehi. Dan cerita-ceritanya itu banyak yang ada seperti di dalam kitab suci kita. Sebelum kitab suci kita ini bagaimana? Ya, saudara. Apakah kita harus mempercayai kitab suci? Saudara harus mempercayai kitab suci nggak? Kitab suci kita ini ditulis, saudara. Yohanan yang menyimpulkan, semuanya ini ditulis agar kamu tahu apa? Tentang sejarah, kebudayaan, tentang asal-usul agama. Saudara tidak akan tahu itu. Kitab suci kita tidak akan mengajarkan saudara untuk seperti itu. Tapi Yohanan berkata, semua ini ditulis agar kamu tahu bahwa Yeshua HaMashiach adalah anak.
Amin. Cuma itu sebabnya perdebatan sejarah historical kitab suci itu nggak ada gunanya. Orang mau memperdebatkan asal usulnya kitab suci kita, keotentikannya, ketidakbersalahannya atau inerransi. Lalu apakah semuanya ini ditulis dengan benar dan aslinya seperti ini? Itu nggak ada gunanya. Karena perdebatan itu sudah berlangsung 2000 tahun dan nggak ada titik temunya. Karena memang kitab suci kita ditulis bukan untuk itu. Bukan untuk kita pelajari kitab suci ini lalu secara sejarahnya kita tahu asal usulnya, penulisnya seperti ini dan sebagainya. Ini bener loh yang nulis itu ini. Dan memang tahun ini nulisnya, dan belum lagi ketika dia nulis ini dipengaruhi agama-agama yang ada itu, atau benar-benar dari roh Elohim, yaitu roh Hamasyah yang 100% mengilhami. Perdebatan seperti itu tidak akan pernah kunjung selesai. Misalkan di dalam kitab Amsal dikatakan, jika mantra diucapkan terlambat, maka ular itu mematuk. Betul? Betul kan? Tidak ada gunanya sudah. Loh, kenapa? Di dalam kitab suci kita kok ada mantra? Sehingga orang membaca itu akhirnya belajar mantra itu enggak apa-apa. Jadi pawang ular mantra-mantra itu enggak apa-apa. Cuma kitab suci bilang gitu. Loh, sebetulnya itu bagaimana itu kok ditulis seperti itu? Saudara, itu salah satu contoh saja ya. Banyak ayat-ayat di kitab suci itu kalau saya jabarkan satu persatu membuat orang itu semakin bingung. Itu sebabnya sekarang kekristenan itu, saudara, tidak pernah membahas kitab suci. Hanya menggunakan kitab suci untuk apa? Mengeksploitasi manusia agar manusia itu menjadi konsumtif dan produktif. Jadi saudara lihat kalau gereja zaman sekarang ya, gereja zaman sekarang itu kebanyakan sudah, pendetanya itu hanya menjadikan jemaatnya itu produktif agar konsumtif. Ngerti istilah dua ini? Tahu produktif? Produktif itu gini, saudara, ini sungguh ini khotbah ini saya cuplik dari omongannya pendeta itu sendiri. Ya, saya dengar sendiri. Firman bilang, asal ada makanan dan pakaian cukup. Tahu ayatnya? Ada kan? Beri kami makanan hari ini secukupnya. Nah gitu kan? Doa Bapak kami ya. Lalu dia nyinggung Rasul Saul ngomong, asal ada makanan dan pakaian cukup. Tapi saya katakan saudara, itu tidak cukup. Itu dulu. Kalau sekarang, saudara jangan hanya cari sesuap nasi, saudara harus cari semangkok belian. Lah kok tak seperti ini yang dengar bilang amin, haleluya. Saya pikir nyari semangkok berlian itu di mana? Sedang satu berlian aja saya kagak punya. Coba yang punya berlian saya diberi satu itu supaya saya tahu berlian itu seperti ini. Saya tidak pernah tahu rupanya berlian, kecuali kalau ke Mantos itu ada Frankenco itu, ada kelelap-kelelip. Tapi bagi saya dengan batu-batu apa itu? Batu apa? Sirkon kok kamu bedone sih? Saya nggak bisa tahu itu, nggak ada bedanya karena saya bukan ahli permata. Loh, kok banyak itu seperti itu saudara. Lalu ada pendeta diwawancarai, Anda kok berani buka gereja di Jakarta padahal biayanya besar? Oh, itu sebetulnya dimulai dari pandemi. Pandemi kan gereja-gereja ditutup itu. Jadi saya mulai akhirnya online. Nah, ketika online itu saya berharap subscriber saya banyak. Ternyata subscriber saya 100.000 lebih itu. Wah, karena subscriber saya 100.000 lebih dan itu saya lihat paling banyak itu di Jakarta. Wah, ini berarti kehendak Tuhan saya bikin gereja di Jakarta. Itu semuanya saya berani.
Saudara kalau mendengar itu, orang dengar kesaksian seperti itu bilang, luar biasa Tuhan. Tuhan memang luar biasa. Menurut saudara itu sebetulnya itu Tuhan yang bekerja atau bukan? Saya ngomong seperti ini ya, nggak ada permusuhan pribadi dengan pendeta itu, nggak ada sentimen pribadi, apalagi iri, nggak ada sama sekali. Saya kasihan loh. Sejak dulu sampai hari ini ada satu kebenaran tidak pernah berubah, bahwa sesuatu yang benar itu tidak disenangi orang banyak. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa umatnya itu adalah kelompok minoritas. Kamu kawanan kecil, tidak banyak. Lah kalau kehendak Elohim dihubungkan dengan subscriber, waduh, berarti saya ini pasti ini ngesum apa nih, saya dimasukkan di YouTube ini berarti sudah ini terakhir aja. Soalnya saya subscribernya tapi nggak sampai 200, cuma 198, padahal sudah hampir 1 tahun. Pasti bukan kehendak Elohim ini berarti. Saudara setuju nggak ini saya putus saja? Menurut saudara perlu nggak diteruskan ini? Karena menurut pendeta itu kalau subscribernya banyak itu kehendak Tuhan, kalau enggak ya bukan. Nah saya cuma kayak gini 1 tahun saudara. Dia 1 tahun 100.000 lebih ya. Ya gimana? Rasul Saul berkata di akhir zaman banyak orang itu senang mengumpulkan guru-guru palsu. Banyak orang senang beribadah tapi yang sesuai dengan telinga mereka. Di zaman resesi, dunia itu semakin hari semakin resesi, tapi semakin konsumtif. Itu 2 hal yang paradoks. Ya. Nah, saudara, itu 2 hal yang paradoks. Semakin dunia ini semakin hari semakin resesi, tapi semakin produktif dan semakin konsumtif. Itu aneh. Harusnya kalau semakin produktif dan konsumtif itu tidak semakin resesi, tapi semakin resesi. Loh, resesinya bisa dilihat dari mana? Ada suatu gap yang luar biasa antara si kaya dan si miskin. Itu maksudnya resesi. Jadi bagi saudara yang tidak mengerti resesi itu apa, tidak usah bingung-bingung dengan hukum-hukum ekonomi yang bulat, tidak usah. Ya, saya simpulkan, resesi itu ada. Suatu negara itu resesinya luar biasa kalau ada gap yang atau jurang yang sangat mencolok antara si kaya dan si miskin. Antara pendapatan per kapita itu per orang per tahun. Ya. Satu orang per setahun hanya 50 juta. Misalkan gaji saudara itu 5 juta 1 bulan, maka 1 tahun 60 juta. Betul nggak? Betul nggak? 1 tahun saudara dapat 60 juta. Orang lain 1 hari 10 miliar. Saudara percaya ada orang 1 hari dapat 10 miliar? Loh, 100 miliar ada kok 1 hari. Itu namanya resesi. Kalau tidak resesi, itu pendapatan per kapitanya itu rata-rata sama semua. Artinya negara itu sungguh-sungguh makmur. Bisa ngerti? Lah kalau yang satu kayanya luar biasa, yang lainnya miskinnya luar biasa, itu benar-benar negara hancur, saudara. Meskipun negara itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang luar biasa, itu produktif, bangun ini, bangun itu, event ini diadakan. Orang menikah kalau zaman dulu, ya toh, kalau zaman dulu menikah cuma bondomu piro, nyelengi bondomu piro, ya sakmene bondoku mek 5 juta, ya wes beli PT ae, tahu beli PT, motong ayam, ya orang Minasa gak ngerti PT, motong ayam 5 juta ya, dibelikan apa lo? Kambing ya bisa lah 5 juta dapat 2. Tapi yang jelas tidak bisa di hotel mewah. Nah, di hotel mewah 1 meja ada 10 juta. Loh iya, ada 20 juta, ada 100 juta loh 1 meja. Isinya orang 10, jadi 1 orang 10 juta.
Lah duit itu apa, saudara? Kalau zaman dulu orang menikah itu sederhana. Zaman sekarang tidak, ada event organizer. Wah, event apa? Orang-orang yang bikin untuk event-event khusus itu, pagelaran apa, untuk apa? Untuk perkawinan, bahkan untuk kematian itu ada. Yang belum ada untuk perceraian. Kok belum ada event organizer itu untuk perceraian? Itu ya, saya memberikan ide, ya. Harusnya itu dibuat. Karena seperti dimulai dengan baik harus diakhiri dengan baik, betul nggak? Iyalah. Nah gitu saudara, semakin hebat ini. Tetapi apakah ini produktivitas yang luar biasa ini tidak menimbulkan resesi? Semakin menimbulkan resesi. Karena orang tidak punya uang, utang sini, utang sana, jual ini, jual itu. Akhirnya setelah menikah itu bingung, saudara. Bingungnya itu bayar utang. Ini untuk orang yang tidak berduit ya. Karena mengikuti gaya hidupnya orang yang berduit. Nah ini bahayanya. Ya, produktivitas. Ya, sifat produktif yang ada di zaman ini itu sebetulnya karena ikut-ikutan dengan lifestyle atau gaya hidup orang yang lebih mampu, sehingga kelihatannya produktif. Wah kerja mati-matian, wah bisa beli ini beli itu, rumah bisa dipenuhi apapun, ternyata hutangnya luar biasa. Saya dengar di Amerika itu saudara, hutang rumah itu bisa 100 tahun. Bayangkan, hutang itu bisa 100 tahun. Jadi angsurannya itu rendah sekali tapi 100 tahun. Diteruskan oleh anak cucunya, saudara. Ini benar-benar warisan hutang ya, saudara. Ya, tapi anak cucunya katanya seneng. Daripada anak cucuku nanti tidak punya rumah, lebih baik orang tuanya kredit 100 tahun. Nanti anak cucu cicit semua masih punya rumah itu. Loh iya, ono-ono masuk akal ya? Loh masuk akal toh? Loh iya lah masuk akal. Wong rendah sekali kok bunganya, 100 tahun boleh. Rendah sekali bunganya, saudara. Nah, kelihatannya itu maju, ternyata akhirnya Amerika itu kan negara yang paling hebat, superpower. Tetapi ternyata masyarakat Amerika itu hutangnya paling banyak di dunia. Tidak ada barang di rumahnya itu tidak hutang. Semua itu kredit, saudara. Sampai jiwanya dikreditkan, asuransi. Itu gak percaya? Lu iya. Kayaknya produktif sehingga asuransi berkembang luar biasa. Perusahaan asuransi berkembang, pegawainya semakin banyak, merekrut orang yang membutuhkan. Kelihatannya kan semakin maju dunia itu. Padahal tidak. Itu terjadi resesi luar biasa. Ini paradoksnya, saudara. Ya kalau saudara mengamati dunia seperti ini. Lah kekristenan sekarang itu ternyata ngikuti seperti itu budayanya. Jadi kekristenan sekarang itu pendeta itu kalau mau didengar banyak orang supaya jemaahnya banyak, dia itu harus memacu jemaahnya itu jadi produktif. Nanti kalau produktif, entah uangnya itu dari mana, saudara. Uang semakin banyak, maka semakin konsumtif. Konsumtif itu berarti dia senang beli ini, beli itu. Ayo coba saudara sendiri. Coba saudara lihat diri saudara. Ketika saudara merasa punya uang lebih, biasanya saudara itu, saya pernah ngomong itu. Biasanya saudara makan di warung-warung pinggir jalan. Begitu uang lebih kan dimantau. Solaria, solanya, ria itu senang, hanya senang-senang di sana itu. Ya, nggak mikir duit itu kondi. Anak-anak pokoknya minta yang ini. Nggak tahu dia bekerja ikut orang tua atau dia belum bekerja, pokoknya minta orang tua saja. Coba di zaman saya. Di zaman saya. Ketika saya masih kecil, remaja, bahkan saya sampai sekolah SMP itu nggak pernah disangoni uang sama orang tua, karena orang tua nggak punya uang. Kalau sampai jajan itu saudara, paling beli apa saudara tahu? Kerupuk pil. Tahu kerupuk pil? Kerupuk yang segini-segini itu, yang gorengnya pakai pasir tanpa minyak. Lalu itu dikasih bumbunya dari tepung tapioka, dicampuri terasi, campuri gula, vicin, uyah, bawang putih, sudah di blender. Zaman dulu tidak ada blender, tapi diulek sudah. Nah, enak ini. Sampai sekarang pun tak gowono pasti enak.
Sebetulnya saya waktu long trip itu saudara saya pas ke Jombang itu, semua di pasarnya jual kerupuk opil. Wah ini jemaat mesti tak beli nol. Masalahnya saudara, enteng memang, tapi gede. Ya, ringan, tapi yang besar makan tempat. Lalu dia beli nol satu jemaat, gak cukup bagasinya saudara. Dan itu sia-sia. Besar, tapi yang diperkes di situ duduk kerupuk saudara. Itu lah poya saudara. Mesti hancur. Jadi maafkan saya tidak bisa bawa kerupuk opil. Aduh. Nah saudara, jadi kalau zaman saya dulu itu jajannya cuma seperti itu. Ada uang beli apa? Cuma beli mangga muda satu. Berapa tuh harganya? Tapi anak zaman sekarang malah gitu. Coba lihat anak zaman sekarang kalau jajan. Nah, kebudayaan semakin bertambah, gaya hidup bertambah, berubah semua. Orang semakin produktif, semakin konsumtif, tapi semakin resesi. Tetapi orang Kristen, pendeta selalu mengajar, saudara harus produktif. Jangan hanya cari uang untuk hari ini, tapi cari semangkok berlian tiap hari. Wah, untuk apa? Untuk sewa gedung gereja ini. 1 bulan 1,5 miliar. Bayangkan. Paling murah 1 bulan 200 juta di PTC. 200 juta 1 bulan. Untuk gereja-gereja di Surabaya. Waktu saya ke PTC, saya tahu gerejanya. Ya. Dan itu sekarang rebutan 2 gereja besar itu. Tidak usah saya sebutkan sinodenya. Sama-sama Kristennya, sama-sama dulunya itu ya Pantekosta dua-duanya. Rebutan untuk mengambil hati owner atau pemiliknya PTC supaya memihak kepada salah satu mereka supaya menyingkirkan yang satunya. Kok tidak 1 gedung buat 2 gereja gitu ya? Loh, waktu kami dulu di Surabaya itu di gereja di Ponegoro, itu gerejanya orang Protestan. Itu saudara kita itu yang ada ibadah di sana itu ada 6 gereja kalau nggak salah. Jamnya berbeda semua hari Minggu. Tapi 6 gereja itu bisa memakai 1 gedung yang sama. Nggak ada masalah apapun. Kalau sekarang nggak bisa saudara. Karena gedung itu identik dengan kepemilikan, meskipun itu cuma nyewa. Dan ini identik dengan sinode tertentu dan merek tertentu dari gereja tertentu. Jadi sebetulnya mereka terkotak-kotak, tapi mereka bilang mereka satu tubuh Kristus. Tubuh apa? Nah, saudara, ini sekedar ya, sedikit supaya nambah wawasan saudara bahwa sekarang ini orang berduyun-duyun ke gereja. Tidak semuanya itu karena mencari keselamatan, tetapi karena mereka itu senang dipacu produktivitasnya, lalu semakin konsumtif, khususnya royal terhadap gereja, terhadap denominasi, terhadap gereja lokal di mana mereka ikut, dan jatuh-jatuhnya kepada pendetanya. Bisa ngerti? Sehingga jangan heran kalau pendetanya itu kalau belanja nggak pernah mau di Indomaret, Alfamart, tapi di Singapura minim. Alasannya murah kok. Plane ke Singapura murah, cuma 300.000. Dari Jakarta ke Singapura, kalau nggak salah 300.000. Kalau salah saya dikoreksi. Bayangkan plane dari Tomohon ini ke Manado dulu, nanti ke Surabaya, itu di atas 2 juta. Betul nggak? Loh, daripada ke Surabaya lebih baik kan ke Singapura. Betul nggak? Masalahnya sampai di Singapura, semua mahal di sana 10 kali lipat dibandingkan di Surabaya. Kau no nasi Singapura suka pecel 5.000. Ongkosnya memang murah ke sananya, hotelnya, belanjanya. Mau apa samu supermi nanggono. Saudara, itu omong kosong semua hal seperti itu. Kembali lagi, ini kurang 10 menit. Di mana saudara kembali kepada masuk akal atau tidak masuk akal. Orang yang beragama itu justru tidak masuk akal. Orang beragama itu sebabnya saya katakan jangan beragama. Orang beragama mau siapapun tokohnya, mereka ngajarkan harus begini supaya masuk surga, tidak boleh gini nanti masuk neraka. Dia pernah ke neraka atau pernah ke surga nggak? Pernah nggak? Lu nggak pernah. Bagaimana kita harus percaya?
kepada sesuatu yang sama sekali tidak kita ketahui. Jadi agama apapun itu tidak masuk akal. Loh tapi Pak, kalau agama tidak masuk akal, mengapa penganutnya banyak? Karena agama itu mengontrol massa. Karena agama bisa menggerakkan massa seturut dengan kebenaran agama itu yang dikuasai oleh tokoh-tokoh tertentu. Itu sebabnya agama itu terus sangat dibutuhkan sampai hari ini. Bahkan di dalam buku Homo Deus yang saya baca, itu bukan buku Kristen. Homo Deus itu Tuhan. Homo itu mengacu kepada manusia, Homo sapiens. Homo sapiens itu manusia. Homo Deus artinya manusia-manusia akan menjadi Tuhan. Di situ dinyatakan bahwa pengetahuan yang semakin bertambah itu tidak bisa berjalan sendirian. Harus dibarengi dengan agama yang kuat. Itu sebabnya ahli-ahli ilmu pengetahuan yang pintar itu tidak menolak agama. Karena agama itu justru menjadi kawan segendang sepenarian, istilahnya kalau peribahasa Indonesia, yang sama visi dan misinya untuk memajukan dunia. Nah, di mana? Padahal agama dengan ilmu pengetahuan seringkali bertabrakan. Tetapi mengapa mereka seperti dua saudara tiri, tapi seperti dari satu ayah yang harus tetap akur? Nah, dalam buku itu tuliskan, itu pentingnya suka baca, saudara ya. Di situ dikatakan bahwa ilmu pengetahuan tanpa dikontrol oleh seorang penguasa, maka menjadikan manusia itu liar. Manusia itu sakar PDW, misalkan gini, pengetahuan tentang bom atom, nuklir dan sebagainya. Kalau tidak disertai dengan agama, itu bom atom bisa merugikan. Bom atom itu bisa menghancurkan manusia. Itu dosa besar, tidak ada ampunnya, neraka. Lah, disitulah akhirnya ilmu pengetahuan itu dibatasi supaya tidak dipergunakan oleh orang-orang yang liar melalui agama. Bisa ngerti maksudnya? Rekayasa genetik, ngeloning manusia, saudara. Nah, tetapi agama berkata manusia tidak berhak menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia adalah Tuhan. Sehingga meskipun ilmu pengetahuan rekayasa genetika itu luar biasa, tapi mengkloning manusia tetap tidak diizinkan. Sampai sekarang kan gitu. Soalnya begitu agama bilang tidak apa-apa mengkloning manusia, maka manusia dikloning itu bukan manusia yang dikloning. Nanti juga dikloningnya itu digabung dengan sel-sel binatang. Dan itu banyak percobaan seperti itu. Manusia itu kalau DNA-nya dicampur dengan DNA tikus, lalu dikembangkan di lab, jadinya manusia kayak apa itu ya? Karena manusia itu selalu ingin tahu, saudara. Apalagi dalam Taurat dikatakan tidak boleh mengawinkan dua jenis binatang yang berbeda atau dua jenis makhluk yang berbeda, kan tidak boleh. Nah, mereka itu kalau tanaman tidak dilarang. Hasil persilangan tanaman itu luar biasa. Orang-orang nggak apa-apa, karena dalam segi moral nggak masalah itu tanaman, tidak punya roh katanya. Tapi kalau sudah berbicara tentang manusia, maka agama itu diperlukan untuk mengontrol supaya tidak terjadi imajinasi tak terkontrol. Itu sebabnya pengetahuan semakin bertambah, agama itu juga semakin kuat. Masalahnya agama itu tidak masuk akal. Saya katakan pada saudara, agama itu tidak masuk akal. Hukum agama itu tidak masuk akal sama sekali. Kalau saya katakan tidak masuk akal di sini soal keselamatan ya. Tapi soal kalau kamu mencuri kamu akan dihukum, nah itu yang masuk akal, mencuri dihukum. Maksud saya tentang keselamatan itu, yang hubungannya dengan kekekalan, yang hubungannya dengan roh kita setelah mati. Itu semua agama menyodorkan itu nggak masuk akal. Karena tokohnya siapapun tidak pernah mati, saudara. Ada tokoh-tokoh itu katanya ini orang sakti, dia itu moksa, dia sakti, dia jadi manusia abadi, babaji dan sebagainya. Itu banyak itu. Agama apapun itu memiliki tokoh yang tidak pernah mati. Dihubungkan dengan Kristen, Henokh itu, tahu tuh Henokh? Nah, kalau Islam bilang Nabi Khidir, kalau nggak salah. Idrus apa Khidir sembuh saudara. Itu pokoknya itu manusia abadi. Elia itu manusia abadi, nggak pernah mati.
Hampir semua agama itu memiliki manusia abadi. Manusia-manusia abadi kalau dalam orang-orang Konghucu itu termasuk Dewi Kwan Im. Dewi Kwan Im itu dulunya manusia, tapi akhirnya dia moksa, akhirnya disembah sebagai dewi karena dia tidak pernah mati. Masalahnya mereka tidak pernah datang lagi. Mereka tidak pernah mengalami kematian lalu bangkit. Lalu mereka tidak pernah ngomong kalau aku itu dari Samayim, nggak pernah. Mereka cuma orang manusia biasa lalu moksa begitu saja hilang. Lalu orang percaya menyembah-nyembah dia. Itu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Mereka tidak pernah datang. Aku sudah dari surga. Surga itu seperti ini dan aku sediakan tempat bagimu. Jadi ikut aku. Tidak ada yang gitu. Cuma hilang gitu aja. Tantek Siusian itu juga hilang. Orang di Semarang itu, orang Konghucu, Tantek Siu disebut Sian, atau dewa. Dia kalau butuh uang cuma ngambil daun, digini-ginikan, dibaca mantra jadi uang. Tapi tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya anak, kayak gelandangan. Jadi rupanya dewa itu kayak gelandangan. Iya benar ini. Lalu mereka bilang, itu kan Tuhan Yesus juga seperti itu. Aku tidak bisa meletakkan kepalaku. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi aku anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalaku. Nah, Tantek Siusian ya gitu. Meletakkan kepalanya cuma di tangannya. Kalau tidur gini, surga Buddha. Buddha dari surga barat tidur. Kakinya nyilang. Wah, gak keringin loh saudara. Aneh itu saudara. Ya? Nah, mereka sembah. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Justru agama-agama itu tidak ada masuk akal. Lah katanya Kristen nggak masuk akal. Justru Kristen yang masuk akal. Di mana Kristen masuk akalnya? Judul jam 8. Dituliskan sedikit ya. Ya. Masuk akalnya Kristen di mana? Saya dan saudara semua, ya. Saudara itu punya orang tua nggak? Yakin kalau itu orang tuamu? Itu masuk akal atau enggak? Ya. Kamu yakin itu orang tuamu masuk akal enggak? Masa masuk akal? Benar. Pernah tes DNA, nyamakan orang tua dan anak. Lo kok berani kalau ngomong itu masuk akal? Masuk akal. Karena kalau kamu bukan anaknya, lala pokok dingoni. Ada orang tua sini mau ngingoni anak tonggo? Ada orang tua di sini mau menghidupi, membesarkan anaknya tetangga? Anak yang tidak kenal dia ambil saja, tak ngingoni anak diri tidak dingoni ya. Masuk akalnya itu dari orang tuanya, bukan dari anaknya. Jadi kalau saya tanya kepada anak, apa masuk akal kamu percaya itu orang tuamu? Harusnya jawabannya tidak masuk akal. Karena kamu tidak bisa membuktikan kalau itu orang tuamu, kecuali tes DNA, ya. Tapi kalau ditanyakan kepada orang tua, masuk akal nggak kalau itu anakmu? Masuk akal. Wong aku yang melahirkan dia, aku ya tahu lah, pokok tidak ditukar ya sama susternya. Tapi begitu lahir aku tahu ini, oh ada tohnya di sini, ada tanda lahirnya, nyeng-nyeng papat, undur-undur jenenge. Ini pusernya ada 2. Wah, pusernya 2. Berarti jago makan itu. Ya. Plasenta aja terhubung itu dengan pusernya 2. Waduh, kiri kanan oke. Saudara, kalau ditanya pada orang tua, ini anakmu, masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau anak ditanya itu orang tahu masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Jadi sesuatu yang masuk akal itu tergantung dari sumbernya, bukan tergantung dari saudara. Lah, dalam kekristenan dikatakan Yesus itu pencipta yang datang kepada milik kesayangan. Masuk akal? Masuk akal? Masuk akal. Wong dia pemilik kita, dia datang. Kamu anakku. Kalau kita mempercayai dia, nggak masuk akal. Bagaimana saya tahu? Bagaimana saya tahu? Kalau dia mencinta saya.
Tetapi satu-satunya tokoh agama di dunia yang berkata, aku datang kepada milik kepunyaanku, hanya Yesus Kristus. Kekristenan itu adalah iman yang paling rasional. Itu sebabnya saya tidak pernah meninggalkan Yesus. Nah sekarang, ketika saudara lahir, bayi 5 menit lagi. Kalau bayi diberi aturan, ngerti nggak? Bayi lahir, wah anakku lucu deh. Tapi anak lucu itu bukan baru lahir. Lucu-lucunya itu kalau sudah 6 bulan. Ya. Lucu itu 6 bulan sampai 4 tahun. Kalau sudah mulai dari 4 tahun ke atas, lucunya mulai hilang. Ya. Mulai banyak jengkelkan itu. Soalnya pengetahuannya bertambah, mulai beragama dia. Jadi orang semakin bertambah pengetahuannya, semakin menjengkelkan. Loh gak percaya? Semakin tidak tahu apa-apa, semakin lucu. Saudara lucu atau enggak? Kalau saudara itu tahunya banyak, gak lucu ya. Kalau saudara tidak tahu apa-apa, itu pasti lucu. Amin. Loh ini rasional. Yang saya omongkan ini rasional. Ada bayi itu lahir, lalu diajari gini. Kamu kalau mau kencing, ngomong ya, jangan ngompol. Kuaplok ngompol terus. Gak perlu mendung, hujan terus itu petang dino ini. Gak iso jemur ya. Popok entek. Pampers, gak ada duit tuh pampers. Zaman dulu saudara gak pakai pampers, zaman dulu popok. Jadi dicuci, tiap hari nyuci popok. Kalau mencet-mencet itu, cuciannya itu warnanya kuning gitu. Dan banyak ini apa? Ya sudahlah, emas kambang kan ya. Ya emas yang mengapung itu. Tapi ibu-ibu zaman dulu itu enggak jijik. Kalau ibu zaman sekarang pakai pampers saja megang. Kalau ibu zaman dulu itu, waduh, ini popoknya itu, waduh, mencet-mencet. Termasuk saya nih, ayah itu enggak jijik sudah. Kasih air, apalagi kalau air enggak banyak, dimasukkan ke ember air. Bayangkan itu saudara. Nah itu sebabnya itu anak-anak yang orang tuanya masih belum eranya pampers, itu seharusnya kamu tuh lebih sayang pada orang tua. Loh, bener nggak? Ini era pampers untuk ini. Kak Spiro perlu disayangi gak apa-apa. Enggak loh, ini bagus saya dulu ya. Kemajuan zaman. Enggak mungkin tuh anak kecil itu kasih tahu gini-gini. Nah sekarang, manusia itu tidak tahu umurnya berapapun. Ketika manusia di dunia fana, di dimensi alami, di dimensi fisik, dia harus percaya kepada dimensi roh, dimensi spiritual, dimensi yang tidak terlihat. Yaitu dia harus kembali menghadap kepada roh segala roh, dan roh dari pusat segala roh kehidupan, yaitu disebut Tuhan. Berarti dia itu kan seperti bayi baru dilahirkan yang nggak tahu apa-apa. Ngerti maksudnya? Karena kita mati tidak pernah. Kita memang lahir, tapi kita belum pernah mati. Apalagi setelah mati kita ngalami apa? Nggak pernah. Saudara, kalau orang, ada tuh orang mati, bangkit lagi. Tapi ceritanya loh lain semua. Yang mana yang harus dipercaya? Betul nggak? Nah, cuma mimpi, mati suri dan sebagainya. Nah, jadi artinya Yesus akan berkata, kalau manusia tidak dilahirkan kembali, tidak mungkin dia bertemu Bapa. Itu rasional atau enggak? Saya tanya. Rasional atau enggak? Masuk akal atau enggak? Saya ngomong ngalor ngidul ini saudara cik, mikir terus. Rasional apa enggak? Itu rasional saudara. Karena saudara mengapa kok harus dilahirkan kembali? Kelahiran kembali itu sama dengan orang baru lahir, enggak ngerti apa-apa.
Kayak Nikodemus bilang, bisakah aku kembali ke rahim ibuku? Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi Elohim. Bukan saudara jadi umurnya jadi sekali lagi, tapi saudara itu melalui suatu era di mana saudara itu tidak mengerti apapun, seperti bayi yang baru lahir. Hanya kekristenan yang berkata kelahiran kembali, dilahirkan kembali. Itu artinya saudara bisa mengacu kepada orang yang baru dilahirkan. Ngerti apa sih orang baru dilahirkan? Kan nggak ngerti apa-apa. Dan seluruh hidup dari bayi yang baru lahir 100% bergantung kepada orang tuanya. Amin. Ya. Agama mengajarkan aturan 1, 2, 3, 4 sampai 1000-an mungkin. Semuanya itu diajarkan kepada penganutnya agar mereka bertanggung jawab terhadap keselamatan dirinya. Itu yang paling nggak masuk akal. Bagaimana seorang bayi? Karena apa? Karena semua agama itu mengajar orang untuk hidup dalam dunia roh, dunia spirit yang tidak kelihatan. Jadi mau ada istilah kelahiran kembali atau tidak, mereka itu seolah-olah diposisikan sebagai bayi yang tidak tahu apa-apa. Tapi bayi yang tidak tahu apa-apa dikasih ajaran ini, hukum ini untuk melakukannya, supaya dia bisa masuk alam roh. Tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Kekristenan sangat masuk akal. Ketika kita itu seperti bayi, maka kita tidak dituntut untuk melakukan apapun. Keselamatannya 100% bergantung pada apa yang dikerjakan oleh Yahweh Yesus. Itu sebabnya hanya oleh satu korban dia sudah menyempurnakan semua yang dia kasih. Tidak peduli hidupmu seperti apa, kalau engkau dikasih Yesus, engkau sudah disempurnakan. Amin. Satu kurban saja, tidak berkali-kali. Dan dia sekarang hanya duduk di sebelah kanan Bapa, menunggu sang maut ditaklukkan di bawah kakinya. Maut masih bekerja sampai hari ini. Itu sebabnya manusia siapapun termasuk orang Kristen tetap bisa mati, karena maut belum ditaklukkan. Yang ditaklukkan bukan maut, tapi dosa itu sudah dipatahkan. Hukum dosa dipatahkan, tapi sang maut sendiri belum dipatahkan. Nanti maut itu akan ditaklukkan di bawah kaki Yesus HaMashiach. Dan saat itu tidak ada lagi kematian. Saudara, itu yang paling rasional, itu yang paling masuk akal. Itu sebabnya mengapa kekristenan, hidup Kristen tidak bergantung pada apa yang kau lakukan, tapi bergantung pada apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Amin. Amin. Senang gak? Ini paling masuk akal. Karena Yesus satu-satunya yang dari Zamain datang ke dunia. Dan dia adalah pencipta kita, dan kita adalah milik kesayangannya. Hanya dia yang rasional yang bisa mengatakan engkau milikku, engkau adalah anakku. Tidak bisa seorang anak berkata engkau bapakku. Tidak bisa. Orang Israel berkata Yahweh engkau adalah bapa kami. Tetapi ketika Yahweh datang di dalam Yesus HaMashiach, mereka menyalibkan Yesus HaMashiach. Karena apa? Karena mereka beragama. Dan agama selalu tidak masuk akal. Tidak mungkin seorang anak itu masuk akal untuk mengklaim inilah orang tuaku. Tapi orang tua kalau mengklaim inilah anakku, itu masuk akal. Dan itu hanya ada di dalam Yesus HaMashiach. Itu sebabnya dikatakan, aku yakin sepenuhnya kalau dia sudah memulai sesuatu yang baik di antara kalian, dia juga pasti akan menyelesaikannya. Bahkan dia sudah menyempurnakan di dalam kitab Ibrani. Sampai hari kedatangan Yesus HaMashiach, dia sudah menyempurnakan orang-orang yang dikasihinya. Saudara dikasih dia? Beri kemuliaan bagi dia. Haleluya. Silakan balik ke dia. Silakan bagi berdiri.
Ku mau memuji Dia. F. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Layakkan kami menikmati tubuh dan darah Yahweh Yeshua Mashiach. Berkati saudara kami akan melayani kami, meteraikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biar Roh Kudus yang berbicara dalam setiap kehidupan kami. Biar kami khususnya anak muda boleh berpegang teguh pada iman yang sangat rasional terhadap Yahweh Yeshua Mashiach, satu-satunya pencipta langit dan bumi dan yang menjadikan kami semuanya. Terima kasih, terima kasih. Puji syukur hanya bagi eling kami demi nama Yahweh Yeshua Mashiach. Haleluya. Amin. Oke. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Silakan kami. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu,
kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Angkat roti lebih tinggi dari kepala. Pada malam perjamuan yang terakhir, Yesus sebelum diserahkan, sebelum disalibkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dagingku yang diserahkan bagi kamu. Barang siapa makan roti ini, yaitu dagingku, dia tidak akan mati, tetapi hidup selama-lamanya. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan daging anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yahweh Yesus Masiah kita makan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan anggur, mengucap syukur, memberkatinya dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang diserahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kalian memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah anak domba Elohim? Amin. Demi nama Yesus Masiah kita minum. Terima kasih. Haleluya. Jadi segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu kemuliaan hanya bagimu. Karunia rahmat anugerah Bapa selalu melimpah dalam hidup kami dan sejahtera Yesus Masiah memenuhi jiwa roh kami, urapan Roh Kudus membaru sukacita keselamatan kami. Segala puji syukur, hormat, dosa dan kemuliaan hanya bagi Elohim kami demi nama Yahweh Yesus Masiah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Bapa, Bapa terima kasih wajah, terima kasih wajah. Aku ingin selalu berdiam di bait-Mu,
melintasi awan suka duka, merebut kemenangan. Aku ingin selalu berdiam di baitmu, sudut menyembah, meninggikan namamu, bawa terbang bagai raja wali, melintasi awan suka duka, merebut kemenangan. Inilah kotanya orang yang rendah hati, hujan dalam mereka, sorak-sorak